Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya di akhir pekan? Semua sehat? Harus sehat. Semua bahagia? Pasti harus bahagia dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami di dalam menjalani hari-hari kami selalu dengan cinta kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan cinta kasih-Mu melalui sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu tetap menjadi penguat dan penyemangat dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan merefleksikan serta menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan kita pada hari ini, teringatkah kita pada sebuah lagu? Ada yang bisa nebak? Iya, lagunya demikian. Tapi maaf jika suara saya membuat kuping Bapak Ibu sakit, tapi ya izinkanlah saya untuk bernyanyi sedikit saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun bla bla bla. Kalau saya teruskan nanti malah jadi nyanyi, saya tidak jadi renungan firman Tuhan. Ya, demikianlah lagu yang kita dapat gambarkan atau kita dapat rasakan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Betul, Tuhan adalah gembala kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan sedikit pun. Karena Tuhan betul-betul gembala yang sejati, yang betul-betul menopang setiap domba-dombanya yang menyegarkan. Dan Bapak Ibu terkasih, ini juga yang digambarkan oleh sang pemazmur, bahwa pemazmur menggambarkan hubungan dirinya dengan Tuhan bagaikan domba yang dipelihara oleh gembala yang begitu baik, gembala yang begitu tulus, gembala yang mau bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan domba-dombanya. Karena apa? Gembala yang baik mau menyediakan air yang segar, memberikan rumput yang hijau. Untuk apa? Untuk setiap domba-dombanya, agar tidak merasakan kekurangan, tidak merasakan kelaparan, selalu disegarkan. Dan itulah hebatnya Tuhan kita. Coba kita pikirkan atau kita bayangkan jika Tuhan kita adalah gembala yang sangat buruk. Mungkin sebagai contoh, Pak Mamo atau Mas Mamo ini tidak akan sebesar ini, tidak akan segendut ini, kalau bukan karena pemeliharaan gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Kalau gembala kita adalah gembala yang sembarangan, wah pasti Mas Mamo ini akan menjadi sosok yang sangat kurus sekali. Tapi ya karena berkat Tuhan, jadilah Mas Mamo yang super besar dan super bengkak ini. Itulah hebatnya kuasa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang betul-betul menyertai setiap perjalanan
domba-dombanya. Sang pemazmur betul-betul menggambarkan bahwa Tuhan pun juga diibaratkan sebagai tuan rumah yang mau menerima tamu dengan baik, yang mau menerima orang lain dengan tangan terbuka. Dan inilah digambarkan di dalam firman Tuhan pada kita pada hari ini. Dan jaminan kebijakan dan kemurahan meneduhkan si pemazmur sehingga ia bertekad untuk mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Tanpa Tuhan, tanpa siapapun, kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik. Karena apa? Di setiap penderitaan kehidupan kita ada Tuhan yang memampukan. Di setiap keluh kesah kita ada Tuhan yang menyemangati. Di setiap jatuh bangunan kita ada Tuhan yang siap mengulurkan tangannya. Manusia bisa, tapi dengan syarat. Kita patut bersyukur ketika kita memiliki gembala yang begitu baik, senantiasa memberkati dan memelihara kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh ini adalah sebuah gambaran yang menyejukkan bagi setiap kita yang saat ini berada di dalam dunia yang begitu memanas. Karena ya ada saja setiap masalah di sekeliling kita yang belum kita bisa hadapi dengan baik. Pandemi, belum lagi juga bangsa ini ya porak-poranda berkaitan dengan UUD dan sebagainya. Tapi ketika kita mempercayai bahwa Tuhan yang menyejukkan hati kita, ya sudah, mau ada hal apapun kita serahkan pada Tuhan. Karena kalau kita ikut campur tapi kita belum memiliki landasan yang baik, sama saja malah memperkeruh suasana. Lebih baik kita menyerahkan setiap segala perkara kita ke dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang baik akan senantiasa memberikan jawaban-jawaban yang dapat menyejukkan pikiran hati kita. Dan biarlah dari firman ini kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang senantiasa memberikan kita kesejukan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu baik. Engkau adalah gembala yang luar biasa, Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam kekurangan. Biarlah ini Tuhan kami amin dan imani sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa mengikuti dan menjalankan setiap perintah dan ajaran-Mu. Dan biarlah kami Tuhan juga menjadi orang-orang yang mau menebar kasih dan memberi pada sesama. Dan Tuhan, pada hari ini kami juga hendak mendoakan orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka semangat sehingga orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali semangat dan dapat kembali pulih dari setiap sakit penyakitnya. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap Engkau kuatkan, Engkau mampukan sehingga kami dapat menjalani setiap proses kehidupan ini dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Pengharapan kami, yang memberikan kami damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.